mencari atau menemukan. Nah, di dalam dunia pemrograman, sebagian orang menggunakan heuristik sebagai lawan kata algoritmik. Gitu. Nah, ini sebetulnya bisa dianalogikan juga ketika kemarin kita membahas awal-awal mengenai kecerdasan buatan. Ya. Ada perbedaan dengan kecerdasan buatan sama program konvensional gitu. Jadi memang kalau yang program konvensional itu dia lebih ke algoritmik, lebih kaku gitu. Nah, sedangkan yang di algoritma kecerdasan buatan ini dia lebih heuristik itu tadi. Dia bisa mencari pengalaman baru gitu. Seperti itu. Nah, di mana kata heuristik ini diartikan sebagai suatu proses yang mungkin dapat menyelesaikan suatu masalah, tetapi tidak ada jaminan bahwa solusi yang dicari selalu dapat ditemukan. Ya memang pencariannya itu tidak selalu dapat mencari solusi, tapi dia dapat mencari istilahnya, dapat mencari, dapat menalar, dapat belajar sendiri. Itu namanya heuristik. Nah, di dalam mempelajari metode pencarian ini, kata heuristik diartikan sebagai suatu fungsi yang memberikan suatu nilai berupa biaya perkiraan atau estimasi bobot dari suatu solusi. Nah, kayak gitu. Jadi tidak hanya sekedar dicari solusinya yang mana, tapi maksudnya nggak semua dilalui gitu ya nodenya. Tapi memang kalau yang heuristik ini mereka karena punya informasi awal, jadi punya nilai pertimbangan atau nilai bobot saat menentukan atau mencari solusi-solusi selanjutnya kayak gitu. Seperti itu. Itu yang membuat pencarian heuristik ini menjadi lebih cepat dan efisien gitu. Punya bobot misalnya. Seperti itu. Nah, ini tadi ada hill climbing, simple hill climbing sama steepest ascent hill climbing ya. Dan ada lagi generate and test, bangkitkan dan uji algoritma. Ada beberapa sih sebetulnya kalau yang heuristik ini. Generate and test, hill climbing, ada yang tadi itu A-star termasuk juga, terus greedy itu juga masuk ke dalam pencarian heuristik juga ini ya. Nah, untuk generate and test itu adalah metode yang paling sederhana dalam teknik pencarian heuristik. Jika pembangkitan sebuah solusi yang mungkin atau possible solution dikerjakan secara sistematis, maka prosedur ini menjamin akan menemukan solusinya. Tetapi, jika ruang masalahnya sangat luas, mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. Ini karena memang hill climbing sama generate and test ini algoritma yang paling dasar di pencarian heuristik gitu ya. Jadi memang masih banyak kelemahan juga, termasuk memerlukan waktu yang lama ini tadi ya. Mulai selanjutnya para peneliti di bidang computer science akhirnya yang mengembangkan algoritma-algoritma baru, ya termasuk yang greedy sama A-star itu juga yang termasuk baru juga ya. Jadi hasilnya juga lebih cepat gitu ya. Jalurnya yang dilalui bisa lebih singkat gitu. Nah, di dalam pencarian generate and test ini terdapat dua prosedur yang penting. Sesuai namanya ya, generate and test gitu ya. Membangkitkan kemudian diuji. Misalnya. Membangkitkan sebuah solusi yang mungkin dan tes artinya menguji solusi yang dibangkitkan tersebut. Dengan penggunaan memori yang sedikit, DFS bisa digunakan sebagai prosedur pembangkit untuk menghasilkan suatu solusi. Prosedur tes bisa menggunakan fungsi heuristik. Jadi ini kombinasi ya. Untuk jalannya dia menggunakan DFS. Nah, kemudian untuk pemilihan solusi-solusi selanjutnya dia menggunakan nilai bobot dari sebuah fungsi heuristik. Nah, yang hill climbing yang sudah kita bahas tadi ya.
Jadi merupakan variasi dari DFS sebenarnya, karena mirip juga ya. Tadi yang simple hill climbing kan mulai dari root, dia turun dulu ke bawah sebelah kiri gitu ya. Nah itu kan sebetulnya sama dengan yang DFS juga ya, seperti itu. Dengan metode ini, eksplorasi terhadap keputusan dilakukan dengan cara depth first search atau DFS. Dengan mencari path yang bertujuan menurunkan cost untuk menuju kepada goal atau keputusan. Nah ini contohnya kayak gini analoginya pencarian hill climbing itu. Sebagai contoh kita mencari arah menuju Tugu Monas. Nah setiap kali kita sampai di persimpangan jalan, kita berhenti dan mencari arah mana yang kira-kira itu akan mengurangi jarak menuju ke Monas gitu. Nah, bisa jadi dianalogikan seperti itu ya. Jadi kalau yang BFS, DFS ini boleh dibilang ya setiap ada persimpangan pokoknya kita dilalui dulu. Misalnya ke kanan dulu, nanti kalau nggak nemu balik lagi, kemudian milih yang kiri kayak gitu ya. Terus mungkin nanti balik lagi sampai ditemukan Monas ini. Nah, bedanya kalau yang heuristik ini, setiap dia menemui percabangan kayak gitu, dia itu punya pertimbangan sendiri gitu. Nah, ini kira-kira mana nih yang bakal lebih cepat menuju ke tujuan gitu. Nah, informasi itu yang digunakan untuk mempercepat menuju ke tujuan itu. Misalnya untuk menuju ke Monas, pilih jalan yang sudah aspal, ya, misalnya kayak gitu. Sedangkan misalnya di percabangan itu ada yang aspal, ada yang masih jalan berbatu misalnya. Nah itu otomatis kan informasi yang seperti itu yang akan mempercepat ke tujuannya, gitu ya. Nah, dengan cara demikian sebetulnya kita berasumsi bahwa secara umum arah tertentu semakin dekat dengan Tugu Monas kayak gitu. Analoginya seperti itu. Ya ini tadi dua jenis simple hill climbing ya. Dua jenis algoritma hill climbing, simple hill climbing sama steepest ini. HC sederhana, algoritma akan berhenti kalau mencapai nilai optimum lokal. Nah, urutan penggunaan operator akan sangat berpengaruh pada penemuan solusi. Nah, contohnya tadi operatornya itu ya, yang menukar posisi dua kota tadi itu ya. Nah, itu. Kalau operatornya sudah pernah digunakan, ya dia tidak akan digunakan lagi untuk langkah selanjutnya. Gitu. Tidak diizinkan untuk melihat satupun langkah selanjutnya. Ya memang, karena memang harus step by step ya pencariannya. Nah, yang steepest ascent hill climbing, HC dengan memilih kemiringan yang paling tajam atau curam. Hampir sama dengan simple hill climbing, hanya saja gerakan pencarian tidak dimulai dari paling kiri ya tadi itu ya. Nah, gerakan selanjutnya dicari berdasarkan nilai heuristik terbaik. Ya. Jadi memang dipilih nilai heuristiknya yang terbaik. Ya. Kalau dalam contoh kota tadi yang terbaik adalah yang jaraknya yang paling singkat, ya, gitu. Kombinasi jaraknya yang paling singkat. Nah, ini sama yang seperti tadi ya, contoh kasusnya menggunakan puzzle. Nah, ini informasi khusus yang diberikan di permainan puzzle tadi. Untuk jumlah upin yang menempati posisi yang benar, jumlah yang tinggi adalah yang lebih diharapkan. Kemudian yang nomor 2, jumlah upin yang menempati posisi yang salah, jumlah yang lebih diharapkan, dan selanjutnya. Menghitung total gerakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jumlah yang kecil adalah yang lebih diharapkan. Ini yang dicari yang paling besar. Gitu. Ini. Sama seperti tadi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan ada yang ditanyakan. Bagi yang belum absen, monggo absen dulu. Kodenya sudah ada di kolom chat.
brain and bone search ini juga algoritma lain, tapi yang jarang sekali digunakan. Kita mungkin lebih ke ini aja, search ini. Search juga yang sempat kita coba juga ya tadi ya, sudah termasuk lebih cepat dibandingkan yang DFS, BFS dan DFS, tapi masih lebih lambat jika dibanding yang greedy tadi, greedy search tadi. Search ini merupakan gabungan antara BFS sama brains and bone search gitu. Misalkan kita memberikan estimasi setiap node terhadap source yang diinginkan, maka proses searching untuk mencari jarak terpendek dilakukan dengan melakukan komputasi terhadap total estimasi. Ini total estimasi cost-nya sama dengan cost plus estimation cost. Ya, jadi di pencarian heuristik ini memang titik beratnya adalah di ini ya, estimasi ini. Jadi tidak hanya sekedar melakukan pencarian, tapi yang membuat dia cepat itu karena memang di awal sudah ada info-nya tadi, informasinya. Nah, informasinya itu yang akan menjadikan pertimbangan untuk mencari node-node selanjutnya juga. Nah, itulah yang membuat heuristic search ini seolah-olah bekerja seperti otak manusia, istilahnya, bisa melakukan penalaran gitu. Nah, sebenarnya ditanamkan ke sebuah sistem AI itu ya seperti itu. Jadi istilahnya estimasi atau pertimbangan-pertimbangan apa saja yang perlu diketahui oleh algoritma komputer gitu. Misalkan ya kalau kita kemarin contohkan, kita ingin membuat AI untuk mengenali hewan kucing ya gitu kan. Nah, otomatis di awal itu kita juga harus memberikan istilahnya memberikan pengalaman gitu. Memberikan pertimbangan-pertimbangan pengetahuan ke algoritmanya, mana sih yang kucing itu, atau kucing itu yang seperti apa sih, mungkin ciri-cirinya, jarak telinganya berapa, atau mungkin bentuk wajahnya seperti apa. Nah, semakin banyak estimasi atau pertimbangan yang diberikan, maksudnya gambar-gambar kucing yang diberikan itu ya, kita kasih tahukan ke sistem AI-nya, otomatis si sistem AI-nya itu dalam menentukan, oh ini loh gambar kucing gitu, itu menjadi lebih akurat juga gitu ya. Karena memang dia memiliki estimasinya atau pertimbangannya itu banyak pengalaman seperti itu. Jadi teman-teman udah mulai sedikit ada gambarannya kenapa kok kita ini di awal-awal bahasnya algoritma pencarian gitu ya. Sedangkan kan ini kita kan lebih membahas mengenai kecerdasan buatan gitu. Nah, memang di awal-awal kita harus pelajari terlebih dahulu mengenai algoritma pencarian ini. Soalnya ini yang menjadi fondasi istilahnya. Fondasi atau ya memang kode program utamanya adalah di teknik pencariannya ini nanti. Nah, kemudian kalau untuk yang algoritma kecerdasan buatan yang udah advance, ya katakanlah, mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar neural network, atau mungkin CNN, Convolution Neural Network, ada K-nearest network, atau mungkin ada RCNN, dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya sama juga menggunakan teknik seperti pencarian gini. Nah, hanya saja yang membedakan adalah cara perhitungan bobotnya itu di setiap nodenya itu. Jadi mungkin kalau yang neural network menggunakan bobotnya seperti apa ini teknik, istilahnya rumusnya gitu, paling gampang. Nah, kemudian di algoritma yang lain penentuan estimasinya itu seperti apa, gitu, ada perhitungannya sendiri. Nah, seperti itulah yang membedakan algoritma kecerdasan yang satu dengan yang lainnya. Jadi titik itunya adalah di penentuan
nilai estimasinya itu untuk menuju ke tujuan selanjutnya. Kayak gitu. Untuk yang assets mungkin kita akan bahas lebih lanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya aja. Nah, teman-teman kalau ingin nyoba memprogram pencarian ini tadi ya,